Selamat datang. Kita langsung aja nih. Kita bakal kupas tuntas soal pola desain atau design patterns ya dalam dunia software. Sumber kita hari ini dari buku klasik Pola Desain, bab 1.1 dan 1.2. Termasuk nanti kita lihat contoh di Smalltalk MVC. Misi kita, yaitu menggali inti konsepnya biar Anda gampang paham dan kerasa relevan gitu. Kayak dapat contekan dari ahlinya lah. Jadi, apa sih sebenarnya pola desain ini? Sumber kita bilang ini tuh pengalaman yang direkam dalam bentuk yang bisa dipakai ulang secara efektif. Kedengarannya kayak resep rahasia chef software ya kan? Bener banget. Daripada pusing mikir dari nol terus, udah ada resep andalan. Iya, dan ini juga penting buat menyamakan bahasa kita pas ngomongin desain, biar nyambung. Nah, itu dia. Biar nggak salah paham ya. Betul sekali. Intinya memang buat menamai, menjelaskan, sama mengevaluasi desain penting yang sering muncul. Ini bukan ide baru loh, seringnya malah udah jadi kearifan lokal gitu di komunitas, atau ya kunci sukses sistem tapi belum ditulis aja. Tiap pola itu biasanya ada 4 elemen penting. Pertama, nama pola. Ya kayak nama resepnya lah biar gampang diingat. Oke, Terus ada masalah. Ini kondisi kapan resep ini cocok banget dipakai. sip. Ketiga, solusi. Ini gambaran umumnya, bahan dan langkahnya gitu, tapi dibikin abstrak biar bisa dipakai di banyak masakan atau kasus. Fleksibel ya berarti. Betul. Terakhir, konsekuensi, ini hasil sama untung ruginya. Apa dampaknya ke fleksibilitas, ke kemudahan pakai ulang, gitu. Ini semua bantu kita biar lebih cepat dapat desain yang pas. Oke. Coba kita lihat contoh nyatanya nih dari bab 1.2, pola desain dalam Smalltalk MVC. Wah, ini legendaris ya. Haha, iya klasik banget itu. MVC itu kan trio kelas. Model, view, sama controller. Buat bangun user interface di Smalltalk 80 zaman dulu. Betul. Kuncinya katanya di pemisahan ketiganya. Model itu data mentahnya, view buat nampilin, controller urus input pengguna. Bener gitu kan ya? Tepat. Model itu datanya, view itu tampilannya, controller itu jembatan antara pengguna dan sistem. Nah, pertanyaannya kenapa sih repot-repot dipisah? Katanya biar fleksibel sama bisa dipakai ulang. Tapi gimana caranya? Nah, disinilah kerennya pola desain itu kelihatan. MVC itu pinter karena dia meracik beberapa pola dasar jadi satu. Kayak beberapa resep andalan digabung jadi hidangan utama. Oh, jadi nggak cuma satu pola ya? Enggak, biasanya kombinasi. Yang pertama dan paling terkenal di MVC itu observer atau pengamat. Observer. Oke, masalahnya apa tuh? Masalahnya gini, gimana caranya si view tampilannya itu bisa otomatis update kalau data di model berubah, tapi si model nggak perlu tahu detail view-nya ada berapa, jenisnya apa aja. Bayangin aja papan pengumuman digital di stasiun kereta, itu view. Dia kan otomatis update kalau jadwal kereta model berubah. Iya. Nah, sistem jadwalnya kan nggak perlu tahu ada papan pengumuman di stasiun mana aja atau jenisnya apa. Dia cuma perlu, ngasih tahu kalau ada perubahan. Oke. Terus solusinya? Solusinya pakai protokol subscribe notify, jadi view yang tertarik sama data model itu langganan ke model. Nanti kalau data model berubah, model tinggal teriak atau ngasih notifikasi ke semua yang langganan. Oh, gitu caranya? Makanya satu data model bisa ditampilin di banyak view, misalnya grafik pie, tabel spreadsheet, histogram, semuanya barengan dan sinkron. Masuk akal banget. Jadi modelnya bener-bener nggak peduli siapa yang dengerin. Pokoknya dia udah kasih tahu. Itu ya kunci fleksibilitasnya. Tepat. Itu yang bikin pemisahannya bersih banget. Nah, yang kedua, ada pola komposit atau komposit. Komposit. Oke, ini buat apa lagi? Masalahnya, gimana cara gabungin beberapa objek, tapi kita tetap bisa nganggapnya kayak satu objek utuh. Contoh paling gampang, remote TV deh. Itu kan banyak tombol kecil-kecil, tapi kita pegangnya ya sebagai satu remote utuh, ya kan? Iya juga ya. Di MVC, solusinya itu ada composite view. Jadi satu view bisa isinya view-view lain yang lebih kecil. Ini bikin kita bisa misalnya bikin panel kontrol yang kompleks di aplikasi desain gitu. Isinya banyak tombol, slider, macam-macam. Tapi bisa kita geser atau kita atur sebagai satu grup. Oke, jadi buat ngatur struktur tampilan ya, biar rapi. Lanjut, yang ketiga. Input pengguna, misalnya klik mouse atau ketikan keyboard, tanpa harus ngubah tampilan visual si view itu sendiri.
Gimana tuh contohnya? Misalnya tombol simpan. Kadang kita pengen dia nyimpennya ke cloud, kadang kita mau nyimpan ke disk lokal. Logika respons ini, si cara nyimpennya, itu dibungkus dalam objek terpisah namanya controller. Jadi controller itu isinya strategi responsnya. Betul. View bisa pakai instance controller yang beda buat dapat strategi respons yang beda. Ibaratnya gini, mobil itu view, yang sama bisa pakai supir, controller, yang beda buat gaya nyetir, strategi respons yang beda. Oke. Bahkan supirnya bisa diganti pas mobil lagi jalan, alias runtime. Wah, analogi supir itu jelas banget. Tadi sumber kita juga sempat nyebut pola lain, kayak factory method sama decorator. Itu gimana perannya? Iya, itu juga bagian dari resep MVC, tapi mungkin peran pendukung ya. Factory method itu kayak punya prosedur standar buat otomatis bikin supir yang pas buat sebuah view. Jadi view nggak usah pusing milih controller. Oke, otomatisasi gitu ya. Uh-uh. Kalau dekorator itu kayak nambahin aksesoris ke mobil kita. Misalnya nambahin kemampuan scrolling di sebuah area teks, tanpa harus ngubah desain dasar area teksnya. Tapi memang ya inti hubungan di MVC itu dibentuk sama trio tadi, observer, composite, sama strategi. Mereka itu tulang punggungnya lah. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, MVC ini bukan cuma teori doang. Ini bukti nyata gimana resep-resep kayak observer, composite, strategi diramu jadi satu bikin kerangka kerja UI yang kuat dan fleksibel gitu ya. Bener banget. Ini nunjukin nilai praktisnya. Yang menarik itu bukan cuma soal pakai ulang kode, tapi gimana pola-pola ini secara elegan ngatasin ketegangan dalam desain UI. Kita kan butuh logika inti, model yang stabil, tapi di sisi lain kita pengen tampilan, view, dan interaksi controller itu bisa sebebas mungkin, bisa ganti-ganti. Iya, betul. Nah, MVC dibantu pola-pola ini berhasil menavigasi ketegangan itu dengan bisa dibilang cukup baik. Jadi, apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Paham pola desain ini itu kayak punya jalan pintas atau peta contekan lah buat bikin software yang lebih bagus. Lebih terstruktur, lebih fleksibel, dan mungkin lebih cepat juga jadinya. Anda nggak perlu nemuin roda lagi buat masalah-masalah desain yang sebenarnya udah umum. Betul. Plus, ini ngasih kita kosakata yang sama buat ngobrolin desain sama tim. Jadi, lebih presisi, nggak ngawang-ngawang. Ya, komunikasinya jadi lebih efektif. Ini bukan cuma soal kode jadi rapi, tapi lebih ke cara berpikir buat naklukin tantangan desain yang kompleks. Sip. Singkatnya nih, pola desain itu solusi teruji buat masalah desain yang umum. Kayak resep andalan lah pokoknya. Dan Smalltalk MVC itu contoh klasik gimana observer, composite, sama strategi bisa kerja bareng secara harmonis. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan nih. Ngeliat gimana observer composite strategi bisa nyatu dengan apik di MVC buat misahin tugas dan nambah fleksibilitas, coba deh pikirin, gimana Anda bisa mulai ngenalin atau bahkan mungkin nerapin pola-pola serupa di proyek yang lagi Anda kerjain atau pelajari sekarang. Resep tersembunyi apa aja yang mungkin sebenarnya udah ada di sana, nunggu buat Anda temukan dan manfaatin secara lebih sadar. Coba digali lagi. Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas lebih dalam nih soal gimana sih pengetahuan desain perangkat lunak yang udah oke itu didokumentasikan sama diatur. Sumber kita dari kutipan bab 1.3 sama 1.4, sebuah buku referensi penting soal pola desain. Siap kita bongkar bareng-bareng? Oke, siap. Misi kita kali ini ya pengen paham gitu kenapa sih diagram doang tuh nggak cukup. Terus gimana sebuah pola itu dibedah dalam dokumentasi yang bagus. Dan gimana pengelompokan dalam katalog bisa bantu kita nemuin solusi yang pas. Selamat bergabung ya semuanya, betul. Fokusnya emang di struktur sama organisasinya. Gimana caranya biar kebijaksanaan desain ini bisa gampang diakses, dan yang penting nih, bisa dipakai lagi sama siapa aja, termasuk Anda juga. Oke, kita mulai dari bab 1.3 deh. Mendeskripsikan pola desain. Nah, sumber ini bilang, dokumentasi pola itu ya lebih dari sekedar gambar kan? Iya, bener banget. Perlu penjelasan soal keputusan desainnya, alternatifnya, konsekuensinya juga. Gitu kan? Itu dia, poin krusialnya di situ. Format deskripsi yang konsisten itu kayak resep standar lah di buku masak, harus jelas. Iya. Jadi tiap resep pola itu punya bagian-bagian penting yang sama.
Ini biar semua yang baca ngerti, nggak cuma apa polanya, tapi juga kenapa penting, kapan pakainya, dan yang sering kelewat, apa dampaknya. Ah, oke. Kalau nggak konsisten, wah bisa salah interpretasi nanti. Dan format standarnya itu ada beberapa elemen kunci ya, kayak nama dan klasifikasi buat identitasnya. Terus tujuan atau intent, ini jawab buat apa sih pola ini? Terus motivasi, ini kasih konteks masalah solusi. Betul. Lanjut ada penerapan atau applicability, kapan kondisi ideal buat makainya. Struktur visualnya biasanya pakai diagram gitu. Terus partisipan dan kolaborasi, siapa ngapain, interaksinya gimana. Nah, ini nih bagian konsekuensi. Ini sering banget jadi pembeda antara penggunaan pola yang efektif sama yang malah bikin masalah baru. Oh, gitu ya? Iya, ini ngebahas trade-off. Keuntungannya apa, ruginya apa, batasannya gimana. Ngerti ini tuh kunci buat evaluasi desain yang mateng. Kadang kan tim suka latah pakai pola populer tanpa mikir konsekuensinya. Bener juga sih. Bisa repot di belakang ya. Banget. Selain itu, ada juga implementasi yang isinya tips praktis, terus contoh kode, penggunaan di sistem beneran, sama pola terkait. Lengkap jadinya. Nah, buku ini pakai analogi yang oke nih. Bab 1.3 ini kayak standar cetak biru atau blueprint buat tiap elemen desain di arsitektur bangunan. Mau bikin dapur terbuka atau atap hijau, deskripsinya mesti seragam. Tujuannya, cara pakainya, visualnya, bahannya, siapa aja yang terlibat, plus minusnya, gitu kan? Pas banget analoginya. Keseragaman ini bikin semua arsitek software, mau junior, mau senior, bisa baca dan nerapin polanya dengan pemahaman yang sama. Jadi kayak ada bahasa desain bersama gitu. Ngurangin ambigu. Oke, mantap. Lanjut ke bab 1.4 ya, katalog pola desain. Nah, kalau bab 1.3 tadi cara deskripsiin satu pola, bab 1.4 ini kayak ensiklopedianya gitu ya. Semacam itu, kumpulan pola-pola terpilih lah. Kumpulan solusi arsitektur terbaik yang udah teruji. Buku ini nyebut ada 23 pola inti di katalognya. Dan katalog ini nggak asal daftar aja loh, pengelompokan itu penting banget. Pola-pola ini dikategoriin biar kita lebih gampang nyari dan paham hubungan antar solusi. Jadi lebih terarah gitu nyarinya. Bener, ada 3 kategori utama berdasarkan tujuan. Pertama, pola kreasi atau creational. Fokusnya di cara objek dibuat. Biar sistem fleksibel nentuin objek apa yang perlu dibuat. Contohnya kayak singleton, factory method, susun jadi struktur yang lebih gede, tapi tetap fleksibel. Kayak adapter atau dekorator. Buat komposisi kelas atau objek. Ketiga, pola perilaku atau behavioral. Ini ngatur gimana objek interaksi dan bagi-bagi tanggung jawab. Soal algoritma, komunikasi antar objek, contohnya observer atau strategi. Nah, selain berdasarkan tujuan, ada juga pengelompokan berdasarkan cakupan atau scope. Apa polanya lebih ke kelas ini pakai pewarisan, relasinya statis pas compile time? Oke. Atau lebih ke objek ini pakai komposisi, relasinya dinamis pas runtime? Kebanyakan pola sih masuk kategori objek ini, soalnya lebih fleksibel. Oke. Balik lagi ke analogi arsitektur tadi. Berarti katalog di bab 1.4 ini kayak katalog lengkap arsitek zaman sekarang ya? Bisa dibilang gitu. Jadi, kita sebagai perancang software bisa cepat nyari dan milih elemen desain yang paling pas buat masalah kita, tanpa harus selalu bikin dari nol gitu. Persis. Dan ini bukan cuma soal cepatnya aja, tapi juga soal manfaatin wisdom kolektif gitu. Pakai pola yang udah dikenal luas, itu artinya pakai solusi yang udah terbukti. Banyak yang paham, udah dioptimalkan juga seringnya. Jadi resikonya lebih kecil, kualitasnya lebih bagus. Sip. Jadi, kita udah bedah ya pentingnya format deskripsi standar di bab 1.3, biar tiap pola dipahami utuh, termasuk konsekuensinya. Betul. Terus kita lihat juga gimana katalog di bab 1.4 ngatur pola-pola ini berdasarkan tujuan sama cakupannya, biar gampang dicari dan dipelajari. Intinya sih, dokumentasi terstruktur sama katalogisasi ini itu pondasi penting banget di rekayasa perangkat lunak. Ini cara efektif buat transfer pengetahuan desain. Oke? Ini bantu Anda sebagai arsitek software buat bangun sistem yang nggak cuma jalan, tapi juga fleksibel, gampang dirawat, dan ya tahan banting lah sama perubahan. Keren! Nah, sebagai penutup nih, coba deh perhatiin aplikasi atau software yang sering Anda pakai. Bisa nggak mulai nebak-nebak
pola apa ya yang kira-kira kerja di baliknya? Haha, tantangan bagus tuh. Gimana komponennya diatur, gimana interaksinya? Katalog ini bisa jadi kayak peta harta karun buat mulai lihat kerangka di balik layar gitu. Setuju. Nah, kalau pembahasan mendalam kayak gini menurut Anda bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Iya, biar nggak ketinggalan. Dan kalau ada buku, artikel, atau topik lain yang pengen banget Anda dengar kita bedah bareng, tulis saja di kolom komentar ya. Kita senang banget dapat masukan. Ditunggu idenya. Oke deh, itu dia pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.